Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu Heti Diana Septika SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan sastra di SD. Perkenalkan, nama saya Nurisra Nirwana, saya selaku moderator dari kelompok 4. Dan perkenalkan juga anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Avita Saadah, yang kedua Marifatul Hasanah, yang ketiga Nur Anissa Septiani, dan yang keempat ada Dina Mustika Amalia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Materi pembahasan kita pada siang hari ini, yang pertama ada pembentukan karakter dengan karya sastra anak, yang kedua hakikat pendidikan karakter, yang ketiga jenis nilai karakter, dan yang terakhir sastra anak sebagai sarana pendidikan karakter. Next. Materi yang pertama yaitu tentang pembentukan karakter dengan karya sastra anak yang akan dibacakan oleh Dina Mustika Amalia. Kepada Dina, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan atau memaparkan materi tentang pembentukan karakter dengan karya sastra anak. Sastra anak adalah citraan atau metafora kehidupan yang disampaikan berada dalam jangkauan anak, baik yang melibatkan aspek emosi, perasaan, taraf sensorik, maupun pengalaman moral, dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang juga dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak-anak. Oleh buku Seksbi tahun 1991. Selanjutnya, sifat sastra anak menurut Davis dalam buku Endaswara tahun 2005 ada 4, yaitu tradisional, idealistis, populer, dan teoritis. Selanjutnya, sastra penting diajarkan pada tingkat dasar mengingat peranannya sebagai berikut. Yang pertama, sastra mampu menunjukkan kebenaran hidup. Yang kedua, sastra dapat memperkaya rohani. Yang ketiga, sastra memiliki kesantunan berbahasa. Yang terakhir, sastra menjadikan manusia berbudaya. Berikut adalah buku cerita dalam bahasa Inggris yang kemudian saya terjemahkan, yang berjudul The Chick and the Duckling karya Mira Gainsbourg. Saya akan menyampaikan kutipan isi cerita yang sudah saya terjemahkan. Berikut ceritanya. Buku ini bercerita tentang anak ayam dan anak bebek yang baru menetas. Setelah menetas, anak bebek berjalan. Anak ayam ikut berjalan. Anak bebek menggali lubang dan mencari cacing untuk dimakan. Anak ayam ikut-ikutan, merasa belum kenyang. Setelah makan cacing, anak bebek menangkap kupu-kupu dan dimakannya. Anak bebek ikut-ikutan menangkap kupu-kupu. Sementara cacing yang ditangkap belum berhasil dimakannya. Setelah kenyang makan cacing dan kupu-kupu, anak bebek pun berjalan ke sungai. Anak ayam ikut-ikutan ke sungai sambil sibuk membawa cacing dan kupu-kupu di mulutnya. Anak bebek menceburkan diri ke sungai untuk berenang. Anak ayam meletakkan cacing dan kupu-kupu di tepi sungai dan ikut mencebur ke sungai untuk berenang. Anak ayam ternyata tidak bisa berenang, ia pun tenggelam. Anak bebek membantu mengangkatnya ke tepi sungai, kemudian kembali berenang. Namun kali ini anak ayam tetap di tepi sungai bermain dengan kupu-kupu. Cerita ini mengilhami anak-anak untuk memahami perbedaan. Secara fisiologis, anak ayam dan anak bebek berbeda. Perbedaan itu berdampak pada jenis kemampuan. Jenis kemampuan menuntut tanggung jawab dan sikap yang berbeda pula. Sikap dan tanggung jawab inilah esensi dari pendidikan karakter. Secara lebih jelas, perbedaan fisiologis anak ayam dan anak bebek tampak pada gambar berikut ini. Berikut adalah tabel perbedaan anak ayam dan anak bebek dalam cerita The Chick and the Duckling karya Mira Gainsbourg. Nah, berikut adalah perbedaan anak bebek di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada perbedaan anak ayam. Lanjut. Dari cerita berikut, alur pendidikan karakter dalam buku cerita ini dapat dilihat. Yang pertama, kita bisa memahami perbedaan. Yang kedua, kita bisa menyikapi keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, tentunya dapat mengenal diri dengan tanggung jawab, empati, dan tepat bersikap. Kita akan lanjut kepada materi 2, yaitu tentang hakikat pendidikan karakter yang akan dibacakan oleh Nur Anissa Septiani. Kepada Nur Anissa, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Pendidikan Karakter.
Definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain atau peserta didik sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Next. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran atau amanah diplomatis, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong atau kerjasama, 6. Percaya diri dan pekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Next. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next. Tahap pembentukan karakter. Pendidikan karakter seharusnya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Metode pembentukan karakter. Menurut Doni Kusuma A, metodologi dalam membentuk karakter peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Mengajarkan, 2. Keteladanan, 3. Menentukan skala prioritas, 4. Praktis prioritas, dan 5. Refleksi. Terima kasih kepada Nur Anissa. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis nilai dan karakter yang akan dibacakan oleh Marifatul Hasanah. Kepada Marifatul, saya persilahkan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mengenai jenis nilai karakter. Nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari 4 sumber. Yang pertama agama, kedua Pancasila, ketiga budaya, dan yang terakhir tujuan pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan ada 18 nilai pendidikan karakter yang harus diajarkan melalui pembelajaran langsung di kelas. Berikut nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Religius di sini contohnya adalah seperti anak-anak kelas tinggi biasanya ya sudah diajarkan bagaimana tata cara beribadah. Kemudian yang kedua, jujur, yaitu dilihat dari bagaimana cara siswa mengerjakan tugasnya, apakah berdasarkan pikiran sendiri. Yang ketiga, toleransi, yaitu bagaimana para siswa dapat menghargai satu sama lain, baik dari agama, suku, ras, maupun bangsa. Yang keempat, disiplin, yaitu bagaimana siswa itu datang ke sekolah, apakah tepat waktu ataupun terlambat. Yang kelima, kerja keras, dapat dilihat dari bagaimana usaha siswa dalam mengerjakan tugasnya. Yang keenam, kreatif, bisa dilihat pada contohnya seperti pelajaran seni budaya, biasanya siswa diajarkan untuk menggambar, melukis, dan lain-lain. Yang ketujuh, mandiri, dapat dilihat dari bagaimana siswa tersebut apakah dia bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri ataupun dia bertanya kepada gurunya atau ke temannya, seperti itu. Yang kedelapan, demokratis, yaitu seperti pemilihan ketua kelas, wakil, sekretaris, dan sebagainya. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, yaitu bagaimana
reaksi siswa ketika guru mengajarkan suatu materi baru. Yang ke-10, semangat kebangsaan bisa dilihat dari bagaimana keaktifan siswa pada saat mereka melakukan latihan upacara. Yang ke-11, cinta tanah air, yaitu dapat dilihat dari bagaimana siswa mencintai hal-hal yang ada di negerinya, baik itu dari produk atau mungkin lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Yang ke-12, menghargai prestasi, yaitu menghargai apabila temannya mendapatkan prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif, yaitu bagaimana keakraban sesama siswa dalam menjalin pertemanan. Yang ke-14, cinta damai, yaitu tidak membuat keributan ataupun onar. Yang ke-15, gemar membaca, yaitu biasanya pada siswa sudah diterapkan kegiatan prabelajar, yaitu baik dari membaca buku atau membaca Al-Quran. Yang ke-16, peduli lingkungan, biasanya pada hari-hari lenggang seperti hari Sabtu atau Jumat, sekolah meminta siswanya untuk melakukan gotong royong di sekeliling sekolah. Yang ke-17, peduli sosial. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak OSIS yang mereka melakukan bakti sosial ke tempat-tempat yang membutuhkan dana. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, dilihat dari bagaimana siswa bisa menyelesaikan apa yang dia perbuat ataupun tidak. Baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu Sastra Anak sebagai sarana pendidikan karakter yang akan dibacakan oleh Avita Saada. Kepada Avita, saya persilahkan. Sastra anak sebagai sarana pendidikan karakter. Sastra anak sebagai sarana pembelajaran bahasa dan sastra. Sastra dapat berfungsi sebagai sarana hiburan sekaligus media untuk mendidik seorang anak. Sastra dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan pribadi anak dan pengembangan keterampilan berbahasa. Selain berpengaruh pada keterampilan membaca, karya sastra juga berfungsi mengembangkan wawasan anak. Fungsi karya sastra sebagai pengembangan kemampuan berbahasa dapat disebut sebagai nilai pendidikan. Dengan belajar sastra anak, seperti melalui lagu dolanan, puisi lagu, nyanyian anak, dan jenis karya sastra lainnya. Secara tidak langsung, seseorang juga belajar bahasa. Menurut Mitchell, dalam Nurgiantoro, menyatakan bahwa permainan bahasa, misalnya yang diperoleh lewat sarana-sarana aliterasi, asonansi, rima, dan irama akan membuat anak menjadi senang, merasa nikmat, menghilangkan kecemasan, dan menumbuhkan kesadaran diri untuk belajar. Melalui permainan bahasa tersebut, seorang anak akan memperoleh sensitivitas yang tinggi terhadap bunyi-bunyi bahasa. Berikut ini adalah contoh dari lagu dolanan. Yang pertama, contoh lagu dolanan yang berjudul Nina Bobo. Lagu dolanan tersebut biasanya digunakan seorang ibu untuk menidurkan anaknya. Lagu ini dapat membuat anak terlena untuk segera tidur. Bahkan sesudah anak tertidur, sang ibu masih tetap menggendongnya dengan disertai nyanyian-nyanyian atau sekedar bersenandung. Kegiatan ini merupakan bentuk ekspresi kebahagiaan seorang ibu. Ekspresi rasa senang tersebut akan berimbas pada anak yang didina-bobokkan. Anak juga akan merasakan ekspresi kegembiraan dari ibunya. Selanjutnya, contoh lagu dolanan yang kedua yang berjudul Topi Saya Bundar. Lirik lagu tersebut mirip puisi, terbelah menjadi 4 kesatuan bunyi atau 4 periodus, mirip dengan pantun, karena memiliki lirik kurang lebih sama. Dilihat secara struktur, keempat kesatuan bunyi pada tiap lirik tersebut memiliki pola yang sama, dan hal inilah yang dinamakan bentuk atau gaya paralelisme. Apabila dilihat dari segi persajakan, keempat lirik puisi itu juga bersajak, yaitu sama-sama berakhir dengan bunyi fonem vokal A pada kalimat bundar dan saya, dan pengulangan fonem B dan T, terutama pada topi dan bundar. Menumbuhkan karakter melalui sastra anak. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Untuk menumbuhkan segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang baik harus diajarkan sejak kecil, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang melekat. Perilaku baik seseorang juga dapat dibentuk melalui karya sastra.
khususnya sastra anak, karena sastra anak banyak cerita yang mendidik. Anak dapat berkarakter baik harus dibiasakan dengan sering membaca atau diberi cerita baik dari orang tua maupun guru, agar anak dapat meneladani tokoh-tokoh yang baik dalam sebuah cerita. Melalui cerita yang dibaca ataupun dibacakan oleh orang dewasa, anak akan memperoleh teladan-teladan yang baik dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Berikut ini contoh kutipan cerita yang berjudul 7 Pangeran Gagak dalam Sarumpet. Berdasarkan kutipan di atas, anak akan membaca atau mendengarkan cerita akan meniru sifat baik sang tokoh yang harus membantu kakak-kakaknya yang berada dalam gunung es. Selain itu juga mendidik anak untuk berani menghadapi tantangan. Oleh karena itu, perlu perhatian orang tua untuk sering mengajaknya membaca cerita atau membacakan cerita-cerita yang mendidik. Guru di sekolah juga harus sering memberikan cerita yang baik-baik dan sering membacakan cerita agar anak menjadi karakter yang baik dan emosional juga terlatih. Baik, itu tadi adalah materi kita yang terakhir. Sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pengetahuan tidak cukup untuk membentuk karakter anak. Pengetahuan harus disertai dengan sikap terbaik sehingga melahirkan kecintaan anak untuk melakukan sebuah aktivitas yang baik. Di sekolah, pendidikan karakter harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas sekolah, terutama pembelajaran di kelas. Pembelajaran secara integrated atau terpadu, yaitu mengintegrasikan tumbuhnya nilai-nilai moral dalam pembelajaran sastra, dapat menjadi pilihan untuk penumbuhan karakter ini. Karya sastra memiliki nilai yang sangat strategis dengan nilai-nilai kehidupan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung masuk ke kolom komentar dan jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih.